Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisnawati, saya mahasiswa MPDR, Magister Pendidikan. Nah, hari ini saya ingin memaparkan atau menjelaskan tugas 2 dari studi komparatif pendidikan di berbagai negara. Pada tugas 2 ini, saya harus memaparkan 2 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu tentang perspektif gender dalam penentuan pengurus kelas di sekolah dasar oleh Danang Prasetyo. Oke, latar belakang dari jurnal ini yaitu pentingnya pengurus utamaan gender dalam pendidikan dasar. Yang kedua, komitmen Indonesia sejak tahun 2005 untuk menerapkan kesejahteraan gender di pendidikan. Yang ketiga, masih adanya praktik penentuan pengurus kelas berdasarkan gender. Lalu selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada guru bahwa gender tidak seharusnya menjadi faktor penentu dalam pemilihan pengurusan kelas. Lalu mendorong penerapan prinsip kesetaraan gender dalam lingkungan sekolah dasar. Ya, penelitian ini melakukan pendekatannya deskriptif kualitatif, metodenya kajian literatur dan sumber datanya studi literatur dan observasi terhadap praktik di sekolah dasar. Dalam jurnal ini ditemukan beberapa temuan, yaitu yang pertama, guru cenderung memilih ketua kelas laki-laki dan sekretarisnya perempuan. Yang ketiga, praktik ini memperkuat stereotip gender di kalangan siswa. Lalu kurangnya kesadaran guru tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembentukan karakter siswa. Nah, peran guru dan orang tua. Yang pertama, guru memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk menjadi pengurus kelas. Lalu menyampaikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, peran orang tua di sini membagi peran dan tanggung jawab di rumah tanpa memandang gender. Kemudian mendukung anak dan mengembangkan potensi tanpa batasan stereotip. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yang saya lihat, penerapan perspektif gender dalam penentuan pengurus kelas penting untuk menghindari diskriminasi dan stereotip. Lalu peran aktif guru dan orang tua sangat menentukan dalam membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan setara. Diperlukannya kesadaran dan komitmen bersama untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkeadilan gender. Lalu keterkaitannya dengan pengalaman belajar saya, yang pertama memberikan kesempatan yang sama. Saya pribadi sendiri ketika melakukan pembelajaran di kelas, untuk awal pembelajaran memberikan kesempatan kepada semua siswa tanpa memandang jenis kelamin. Itu untuk pemilihan pengurus kelas itu siapa yang ingin berpartisipasi tanpa memandang jenis kelamin. Lalu yang kedua, mengajak diskusi tentang kesetaraan gender. Yang ketiga, saya pribadi berusaha menjadi teladan, memberikan contoh yang baik, memperlakukan semua siswa adil tanpa diskriminasi gender. Lalu untuk jurnal kedua yaitu Teacher Judgment and Gender Assessment Grade in Primary Education in England, Germany, and the US oleh Melanie Olt dan kawan-kawan. Latar belakang dari jurnal ini yaitu penilaian guru memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan akademik siswa. Yang kedua, studi ini mengeksplorasi apakah bias gender dalam penilaian guru berkontribusi pada kesenjangan prestasi siswa laki-laki dan perempuan di mata pelajaran bahasa dan matematika. Tujuan dari penelitian ini menganalisis kolerasi antara penilaian guru yang tidak akurat dengan gender siswa. Yang kedua, menilai kontribusi bias penilaian terhadap kesenjangan prestasi akademik berdasarkan gender.
Ya, metodologinya data longitudinal dari Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Analisisnya harmonisasi data ekspos untuk memastikan konsistensi antar negara. Fokus pada mata pelajaran bahasa dan matematika di tingkat sekolah dasar. Temuannya yang saya kaji, guru cenderung memberikan penilaian lebih tinggi kepada siswa perempuan dalam bahasa, meskipun hasil objektifnya tidak selalu mendukung perbedaan ini. Sebaliknya, siswa laki-laki sering dinilai lebih rendah dalam bahasa dan lebih tinggi dalam mata pelajaran matematika, terlepas dari performa aktual mereka. Lalu, bias penilaian ini dapat memperkuat stereotip gender dan mempengaruhi motivasi serta kepercayaan diri siswa. Implikasi pendidikannya, bias dalam penilaian guru dapat memperkuat kesenjangan prestasi akademik berdasarkan gender. Pentingnya pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kesadaran akan bias gender dan perkembangan strategi penilaian yang lebih objektif dan adil. Perlunya kebijakan gender yang mendukung kesetaraan gender dalam lingkungan belajar. Kesimpulannya, bias penilaian guru berdasarkan gender merupakan faktor yang signifikan dalam kesenjangan prestasi akademik di sekolah dasar. Mengatasi bias ini memerlukan pendekatan sistematis melalui pelatihan guru, perubahan kebijakan, dan kesadaran kolektif akan pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Nah, keterkaitannya dengan materi modul MPDR 5302 yaitu yang pertama, kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam modul menekankan pentingnya penciptaan lingkungan belajar yang adil dan setara bagi semua siswa. Lalu yang kedua, peran guru dalam mendorong inklusi. Guru memiliki peran penting dalam menentukan persepsi siswa tentang kemampuan mereka. Yang ketiga, pengembangan profesi guru. Dalam modul menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk mengatasi bias dan meningkatkan praktis pengajar. Ya, terima kasih. Berikut pemaparan tugas 2 saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.